Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andra Sidik. Saya adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Militer di Myanmar Pasca Pemilu tahun 2010. Baik, pertama-tama latar belakang penelitian saya ini berawal dari sejarah munculnya militer Myanmar sebagai kekuatan politik paling berpengaruh di Myanmar yang berawal dari masa perjuangan rakyat Myanmar melawan kolonialisme Inggris dan Jepang. Jepang yang saat itu menjelma menjadi kekuatan baru di Asia yang sanggup mengancam negara-negara blok barat sangat populer di Myanmar. Tokoh-tokoh Myanmar yang saat itu sedang berjuang melawan pemerintah kolonial Inggris kemudian meminta bantuan Jepang dalam melatih tentara Myanmar. Jepang kemudian mendukung pembentukan Burma Independence Army (BIA) yang oleh Jepang dianggap sebagai langkah untuk menancapkan kekuasaan dan pengaruhnya di Myanmar. Rakyat Myanmar menyambut baik pembentukan BIA. BIA mendapatkan dukungan besar dari masyarakat dan popularitasnya meningkat dalam waktu singkat. Hal ini kemudian membuat Jepang merasa terancam dengan perkembangan popularitas BIA. Oleh karena itu, Jepang kemudian membubarkan BIA dengan maksud agar BIA tidak menjadi ancaman serius bagi Jepang. Meski dibubarkan, para tokoh BIA tetap berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dan mengumpulkan dukungan. Hasilnya, dukungan masyarakat untuk BIA semakin mengalir dan gerakan anti-Jepang semakin menggelora. Myanmar kemudian berhasil meraih kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Pasca kemerdekaan, pemerintahan dipegang oleh sipil. Akan tetapi, pada tahun 1958 terjadi krisis politik di Myanmar yang disebabkan oleh terpecahnya Partai Anti-Fasis People's Freedom League. Krisis politik tersebut kemudian membuat pihak militer melakukan kudeta dengan menggulingkan Perdana Menteri UNU. Pemimpin tertinggi militer pada saat itu, Jenderal Ne Win, kemudian menyelenggarakan pemilu yang kemudian tetap dimenangkan oleh UNU. Kembalinya UNU rupanya tidak bertahan lama, sebab ia digulingkan kembali untuk yang kedua kalinya pada tanggal 2 Maret 1962. Peristiwa ini menandai dimulainya era pemerintahan junta militer di Myanmar. Pemerintahan junta militer melalui Revolutionary Council kemudian mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Sebagai contoh, pemerintah junta militer menasionalisasi banyak perusahaan di Myanmar. Sebagian di antaranya merupakan perusahaan percetakan dan penerbitan. Fasilitas dan layanan umum seperti sekolah dan rumah sakit juga tak luput dari kebijakan nasionalisasi oleh pemerintah junta militer Myanmar. Pada tahun 1964, pemerintah militer Myanmar mengeluarkan Konstitusi National Security Act yang menghapus partai-partai selain partai milik pemerintah militer, yaitu Burma Socialist Program Party atau BSPP. Lalu pada tahun 1964, Revolutionary Council mengeluarkan konstitusi yang menyatakan bahwa hanya ada satu partai saja di Myanmar, yaitu BSPP. Pemerintahan junta militer yang sangat kental dengan sistem otoriternya membuat negara tersebut tidak pernah absen dari kecaman dan sanksi internasional. Hak kebebasan berpendapat dibungkam dan ribuan orang mengalami pelecehan dan kekerasan HAM. Hal ini tentu saja membuat dunia internasional, terutama negara-negara barat, semakin memberi tekanan dan desakan kepada pemerintah junta militer. Dukungan internasional kepada para aktivis demokrasi Myanmar semakin mengalir. Hingga pada tahun 2010 menjadi tahun bersejarah bagi Myanmar ketika pihak junta militer menyetujui diselenggarakannya pemilu pertama dalam 22 tahun. Diselenggarakannya pemilu 2010 dianggap membawa angin segar bagi demokrasi dan transisi kekuasaan di Myanmar. Meski pemilu 2010 pada akhirnya sama sekali tidak menjawab harapan aktivis dan rakyat Myanmar, namun keputusan militer untuk menyetujui diselenggarakannya pemilu membuat sebagian kalangan optimis bahwa Myanmar perlahan bergerak menuju liberalisasi politik. Pemilu-pemilu lanjutan diselenggarakan pada 2015 dan 2020 dengan hasil kemenangan telak dan mutlak Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi.
Akan tetapi, hal tersebut tidak bertahan lama, sebab pemerintahan junta militer kerap menolak hasil pemilu tersebut. Puncaknya pada awal 2021, militer kembali melakukan kudeta. Dari fenomena ini, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran rezim militer Myanmar pasca pemilu tahun 2010 hingga pemilu tahun 2020. Berangkat dari latar belakang dan rumus masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran militer di Myanmar pasca pemilu tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai bagaimana peran militer di Myanmar pasca pemilu tahun 2010. Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca. Kemudian manfaat penelitian ini selanjutnya, yang kedua, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam mempelajari fenomena pretorianisme atau pemerintahan militer pada suatu negara, khususnya pemerintahan militer yang terjadi di Myanmar. Yang ketiga, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pengambilan keputusan. Untuk studi pustaka, dalam penelitian ini, peneliti menginput 5 penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, artikel berjudul Why Do Military Regimes Institutionalize Constitution Making and Elections as Political Survival Strategy in Myanmar, yang ditulis oleh Aurel Croissant dan Jill Kamerling. Menurut Aurel Croissant dan Jill Kamerling, pembagian kekuasaan yang terinstitusionalisasi adalah langkah militer dalam mengamankan dominasinya dan tahap lanjutan dalam evolusi pemerintahan militer di Myanmar. Artikel kedua yang ditulis oleh Roger Lee Huang yang berjudul Rethinking Myanmar's Political Regime, Military Rule in Myanmar and Implication for Current Reforms. Menurut Lee Huang, dalam artikelnya, penyerahan dominasi sesungguhnya sebuah strategi berkembang yang dirancang oleh Tatmadaw untuk menginstitusionalkan pengaruh militer atas pemerintahan, meskipun tanpa tanggung jawab kepada administrasi langsung pada negara. Lalu, artikel yang ditulis oleh Maung Aung Myo berjudul The Soldier and the State, The Tatmadaw and Political Liberalization in Myanmar since 2011. Menurut Aung Myo, dengan adanya dasar kesepahaman bersama dan hubungan yang baik dan mulus antara pemerintah dan Tatmadaw, baik di tingkat individu maupun tingkat kelembagaan, Tatmadaw kelihatannya akan melanjutkan dukungannya pada langkah liberalisasi politik yang diprakarsai oleh Presiden dan didukung oleh Majelis Nasional yang memainkan peran dominan. Kemudian, menurut Aung Myo, Tatmadaw nampaknya belum siap untuk menoleransi semua perubahan struktural yang mungkin dapat berpengaruh pada berkurangnya peran politik nasionalnya. Artikel keempat yang juga ditulis oleh Roger Lee Huang berjudul Myanmar's Way to Democracy and the Limits of 2015 Election. Menurut Lee Huang, pemilu 2015 bukanlah cikal bakal menuju pemerintahan demokratis yang seperti seharusnya, melainkan suatu langkah pengukuhan demokrasi versi militer, di mana partai sipil yang terpilih melalui pemilu diizinkan untuk membantu pemerintah negara bersama-sama dengan pihak militer. Artikel terakhir yang ditulis oleh Alexander Dulkalskis dan Christopher de Raymond berjudul Failure of Authoritarian Learning, Explaining Burma, Myanmar's Electoral System. Dulkalskis dan Raymond menyatakan dalam artikelnya mengenai mengapa militer gagal dalam lingkup pemilu. Menurut Dulkalskis dan Raymond, kunci untuk memahami bagaimana militer gagal mempertahankan kekuasaannya dalam lingkup pemilu adalah berada pada sistem pemilihan yang mereka pilih. Militer dan sekutunya tidak memahami sistem pemilu dengan baik dan melakukan tindakan strategis
dan mereka juga melebih-lebihkan dukungan mereka kepada NLD. Dari kelima artikel yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kesamaan, yaitu kelima artikel tersebut membahas dan meneliti mengenai militer Myanmar. Namun, belum ada yang membahas dan meneliti mengenai bagaimana peran militer di Myanmar pasca pemilu tahun 2010. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan sipil militer. Hubungan sipil militer dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara angkatan bersenjata dengan masyarakat sipil di mana militer tersebut mengemban tugasnya. Mengenai hubungan sipil militer, Samuel Huntington mengemukakan teori hubungan sipil militer yang di dalamnya terbagi dalam dua model, yaitu subjektif civilian control dan objektif civilian control. Subjektif civilian control adalah bentuk hubungan sipil militer di mana sipil memiliki hak dalam mempolitisasi militer sehingga militer memiliki kuasa yang minim. Ruang gerak militer dibatasi dan kekuasaan sipil menjadi sangat luas. Hal ini membuat sipil memiliki kontrol penuh atas militer. Subjektif civilian control ditandai dengan adanya maksimalisasi kekuasaan kelompok sipil dalam hubungan dengan pihak militer. Subjektif civilian control dimungkinkan dalam keadaan tidak adanya korps perwira yang profesional dan kurangnya prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, objektif civilian control adalah bentuk pemerintahan sipil militer di mana terdapat penguatan profesionalisme militer dengan adanya pembagian kekuasaan antara kelompok militer dengan kelompok sipil. Tujuan utama dari objektif civilian control adalah memiliterkan kelompok militer, sehingga militer dapat fokus sebagai instrumen negara dalam menjalankan peran menjaga pertahanan dan keamanan negara. Inti dari objektif civilian control terdapat pada pengakuan profesionalisme militer yang otonom, sehingga intervensi militer dalam politik serta politik dalam militer dapat diminimalkan. Diminimalkannya intervensi militer dalam kegiatan politik dan dilanjutkan dengan pengakuan otoritas sipil dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan pertahanan adalah bentuk dari supremasi sipil. Ketika intervensi militer dalam politik berkurang, maka dapat dikatakan bahwa militer telah kembali menuju profesionalisme militer. Samuel Huntington berpendapat bahwa profesionalisme militer hanya dapat terwujud apabila militer tidak terjun ke dalam politik. Terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan mengenai militer yang profesional, yaitu pertama, keahlian, kedua, tanggung jawab sosial, ketiga, kelompok atau lembaga. Semakin tinggi level keahlian seorang militer, maka semakin tinggi pula tingkat profesionalismenya. Dan menurut Huntington, apabila militer memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, maka jarak militer dengan politik dapat semakin jauh. Militer yang profesional harus selalu siap untuk melaksanakan keputusan politik yang diambil oleh penguasa sipil dan pihak yang memiliki legitimasi politik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori hubungan sipil militer menurut Samuel Huntington untuk melihat, menggambarkan, menganalisa, dan menjelaskan hubungan sipil militer yang terjadi di Myanmar dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Jenis dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif dengan kesimpulan yang ditarik dari alur induktif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil rentang waktu pada tahun 2010 hingga pada awal tahun 2021, yaitu pasca pemilu 2010 hingga kudeta militer di Myanmar pasca pemilu 2020. Dalam penelitian ini, unit analisis atau variabel independen penelitian ini adalah militer Myanmar sebagai objek kajian untuk diteliti dan dianalisis. Unit eksplanasi atau variabel independen penelitian ini adalah peran militer Myanmar pasca pemilu 2010. Level analisis penelitian ini berada pada tingkat negara. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai oleh peneliti adalah studi pustaka. Data dikumpulkan melalui sumber yang terdapat pada artikel, jurnal, buku, dan media elektronik. Tahapan analisis data yang akan dilakukan untuk penelitian ini, pertama, data yang telah dikumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan variabel dan alur penelitian.
Data-data tersebut adalah data-data mengenai peran militer di Myanmar pasca pemilu 2010. Kedua, peneliti mereduksi data-data yang kemungkinan memiliki relasi dengan penelitian ini, namun kurang memiliki pengaruh pada penelitian ini. Lalu terakhir, data disajikan dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka konseptual, kemudian dideskripsikan sehingga mencapai kesimpulan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu pertama, bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti membahas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, teori yang digunakan oleh peneliti, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Kedua, pada bab 2 yaitu sejarah Myanmar. Bab ini akan menjelaskan sejarah negara Myanmar dari masa-masa awal kemerdekaan, kudeta militer pertama hingga pemilu 2010. Bab 3, pemerintahan militer di Myanmar. Pada bab ini akan mendeskripsikan pemerintahan junta militer Myanmar pasca pemilu 2010 hingga kudeta militer pada tahun 2021. Bab 4 adalah analisis peran militer di Myanmar pasca pemilu 2010. Pada bab ini, peneliti akan menganalisa bagaimana peran militer di Myanmar pasca pemilu 2010 menggunakan data yang telah dihimpun oleh peneliti dan menganalisanya menggunakan teori yang telah dijabarkan sebelumnya oleh peneliti. Terakhir, bab 5, penutup. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian terkait peran militer Myanmar pasca pemilu tahun 2010. Berikut kesimpulannya. Kemudian dilanjutkan dengan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.